Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Seorang anggota TNI menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang tak dikenal di area stasiun Depok Baru. Korban luka memar di wajah dan sekujur tubuh. Beginilah aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap anggota TNI pada Jumat malam lalu. Peristiwa berawal saat korban menegur seorang ibu yang diduga bersikap kasar terhadap anaknya. Namun teguran yang disampaikan korban memicu emosi suami dari wanita tersebut sehingga memanggil sejumlah orang dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Korban yang berinisial EY mengalami luka memar di bagian tubuh dan wajah akibat pukulan tangan kosong. Masalahannya secara singkat dapat kami jelaskan bahwa korban sempat menegur istri dari tersangka Y karena istri tersangka Y ini terlihat sangat kasar memperlakukan anak kandungnya di stasiun tersebut. Jadi istri tersangka Y ini merasa tersinggung atas teguran dari korban sehingga menyampaikan ke suaminya dan suaminya melakukan penganiayaan dan diikuti oleh teman-temannya. Dua dari pelaku sudah berhasil ditangkap sementara satu lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang anggota polisi mendatangi rumah wali kota Palopo, Sulawesi Selatan sambil membawa senjata tajam. Pelaku masuk ke halaman wali kota setelah memanjat pagar. Apa maksudnya itu? Seorang pria dengan membawa senjata tajam mendatangi kediaman wali kota Palopo. Pelaku memeriksa pagar dan memanjat sambil berteriak. Pelaku ternyata anggota polisi aktif yang bertugas di Mapolres Palopo. Pelaku telah diamankan di Propam Polres Palopo. Pelaku diketahui sehat dan dalam pemeriksaan polisi. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubat, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Satpol PP menggelar razia terhadap aparatur sipil negara nakal di warung kopi dan tempat makan. Sejumlah ASN kedapatan ngopi santai saat jam kerja. Petugas polisi Pamung Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur melakukan razia banyaknya aparatur sipil negara keluar untuk kongko atau nongkrong di jam kerja. Hasilnya, petugas mendapati aparatur sipil negara sedang ngopi santai dan makan-makan di sejumlah warung dan restoran. Ironisnya, beberapa ASN ini justru dirazia di samping kantor wali kota atau di Jalan Panglima Sudirman. Saat diinterogasi petugas, mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas keluar, melainkan bersantai ngopi dan makan-makan pada jam kerja. Dalam razia ini, petugas Pol PP tangkap tangan 2 pegawai sipil negara, 3 dari P3K dan 5 dari honorer. Tujuan razia ini untuk menertibkan lagi para aparatur sipil negara lebih giat bekerja dan tidak keluar pada saat jam kerja. Penertiban dan sidak terhadap ASN yang melaksanakan aktivitas di luar pada saat jam kerja tanpa ada izin dari pimpinan warung-warung, kemudian pusat-pusat pembelanjaan dan lain-lainnya. Kita melakukan penyisiran dan penertiban. Tujuan kami sekali lagi adalah berupaya agar bagaimana ASN di Kota Pasuruan ini bisa lebih disiplin dalam melaksanakan tugas sehingga dapat memenuhi ekspektasi dari masyarakat, memberikan pelayanan yang maksimal. Razia ini akan dilakukan setiap hari, sementara yang terjaring ini akan dilaporkan kepada bidang kepegawaian agar diberi sanksi tegas sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang warga negara Italia terancam dideportasi usai melawan polisi. Pelaku marah ditilang polisi akibat tidak menggunakan helm saat berkendara. Warga negara Italia ini melawan polisi saat ditilang di simpang Jalan Gunung Agung, Denpasar. Pelaku melanggar lalu lintas berkendara sepeda motor tanpa memakai helm. Menunjukkan sikap tidak kooperatif, pelaku dibawa ke Mapolresta Denpasar.
Polisi berkoordinasi dengan keimigrasian untuk menentukan sanksi termasuk kemungkinan pelaku dideportasi. Sementara itu pemirsa, pelaku begal nekat melompat ke laut saat dikejar massa warga usai beraksi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pelaku babak belur akibat diamuk warga. Pelaku begal kabur dari amukan massa dengan menceburkan diri ke laut di Kabupaten Muna. Namun pelaku akhirnya ditangkap di rumah kerabatnya saat sedang tidur. Sebelumnya pelaku melakukan aksi pembegalan dilakukan pelaku di 2 lokasi berbeda. Pemirsa, jamaah haji tidak perlu panik jika menghadapi kendala layanan di Kota Suci. Lewat aplikasi Kawal Haji, jamaah bisa melaporkan kendala lewat ponsel. Ya pemirsa, aplikasi Kawal Haji bukan sekedar kontak pengaduan satu arah, melainkan ruang interaksi terbuka bagi 231.000 tamu Allah bersama petugas lintas sektor. Berbagai kendala mulai dari distribusi konsumsi, keterlambatan transportasi, hingga laporan jamaah tersesat dapat terpantau secara transparan. Hebatnya, sistem ini tidak memiliki filter khusus, sehingga murni bersifat crowdsourcing atau urun daya informasi dari dan untuk jamaah. Inovasi digital dirancang sangat ringan demi menjaga kapasitas memori ponsel jamaah yang didominasi lansia. Melaporkan terhadap beberapa layanan, misalkan konsumsi, kemudian akomodasi, transportasi, kemudian ketika terdapat orang hilang, kemudian ada barang hilang, terus kemudian terkait dengan informasi kesehatan, terus kemudian bimbingan ibadah, dan lain hal yang berkaitan dengan operasional haji. Jadi Kawal Haji ini bisa sebagai media untuk petugas haji mendapatkan bantuan oleh petugas haji yang lain. Karena tidak semua petugas haji itu adalah petugas haji di bidang tertentu. Sehingga ketika ingin menyampaikan informasi harus konfirmasi ke petugas yang lain. Atau misalkan ada yang hilang, jamaah yang hilang, maka bisa dilaporkan di Kawal Haji. Nanti petugas yang berkaitan dengan jamaah tersebut bisa menindaklanjuti. Dinamika lapangan selama operasional haji, pemerintah mengerahkan 1.100 warga negara Indonesia di Timur Tengah sebagai tenaga pendukung di Kota Suci. Dibekali kemampuan bahasa Arab, pasukan diaspora ini menjadi garda terdepan untuk melindungi jemaah dari potensi masalah hukum. Bimbingan teknis tenaga pendukung atau TEPUNG digelar di Makkah Al-Mukarramah. Dari total 1.100 personel direkrut, 700 orang disiagakan khusus untuk memperkuat garis pertahanan pelayanan di Mekah. Mereka mayoritas merupakan mukimin dan mahasiswa Timur Tengah disebar ke area vital seperti hotel untuk mengatur akomodasi dan transportasi. Mereka juga berpatroli di kawasan Markaziyah untuk menyisir jemaah haji yang tersesat serta menjadi negosiator jika terjadi kesalahpahaman dengan aparat lokal. Pemirsa, ibadah haji jemaah asal Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Salah satunya dengan penyediaan dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Selama tinggal di Madinah, jemaah haji akan mendapatkan 27 kali makan, yaitu 3 kali sehari dengan perkiraan tinggal 9 hari. Mengenai citra rasa, jemaah haji tidak perlu khawatir karena seluruh menu sesuai dengan citra rasa Nusantara. Bahkan bumbu masak dan koki didatangkan langsung dari Indonesia. Untuk jamaah lansia bisa memesan menu dengan tekstur lebih lembut agar nutrisi selama ibadah tetap bisa terpenuhi.